Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawa Iftita dengan NIM 042111333160. Di sini saya akan melakukan pengujian data statistik untuk pemenuhan tugas UTS saya, yaitu statistik untuk akuntan. Nah, sebelumnya saya telah diberikan data berupa data startup dengan gender CEO pria dan CEO wanita. Dengan pertanyaan nomor 1, apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30? Di sini untuk pertanyaan kali ini menggunakan one sample t-test. Saya telah membuat hipotesis 0, yaitu sekian, hipotesis satunya yaitu ini. Nah, langsung saja saya akan melakukan pengujian data one sample t-test. Itu menggunakan aplikasi SPSS. Analyze, compare means, one sample t-test. Di sini saya memasukkan tes variabelnya karyawan wanita, lalu tes value-nya 0,30. Nah, di sini ada karyawan wanita rata-ratanya 0,2284. Lalu signifikasinya 0,000. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk karyawan wanita ini signifikasinya sangat tinggi. Berarti untuk hipotesis yang diterima adalah hipotesis 0, yaitu rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30. Nah, untuk yang kedua, soal yang kedua, apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Untuk pertanyaan kali ini menggunakan two independent sample t-test dengan hipotesis 0-nya ini, hipotesis satunya adalah ini. Lalu saya langsung melakukan pengujian data untuk two independent sample t-test. Nah, saya memasukkan tes variabelnya penjualan, lalu untuk grup variabelnya itu gender CEO pria dan wanita karena terdapat dua gender, pria dan wanita. Nah, di sini rata-rata penjualan dari pria adalah 1,85 sekian, untuk wanita penjualannya rata-ratanya adalah 3,088 sekian. Untuk signifikasinya yaitu 0,125. Di sini dapat disimpulkan bahwa 12,5%, berarti sangat tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa yang diterima dari hipotesisnya adalah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin CEO wanita berbeda dengan perusahaan yang dipimpin CEO pria. Maka yang diterima adalah hipotesis pertama. Lalu untuk yang ketiga yaitu pertanyaan apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Untuk pertanyaan kali ini menggunakan metode chi-square. Dengan hipotesis 0-nya adalah ini dan hipotesis satunya adalah ini. Langsung saja melakukan pengujiannya yaitu chi-square, analyze, descriptive statistic, class steps. Nah, untuk rows-nya saya memasukkan gender CEO, untuk kolomnya saya memasukkan kategori. Nah, untuk statistiknya adalah menggunakan chi-square. Dan untuk cells-nya compare dan adjust p-values. Untuk presentasinya adalah menggunakan row. Continue, lalu OK. Nah, di sini chi-square testnya asymptotic signifikannya di dua sisi yaitu 0,990 dan 0,990. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikasinya 99% atau mendekati 100% dan sangat-sangat tidak signifikan. Maka pada pertanyaan yang ini hipotesis yang diterima adalah tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender CEO. Maka yang diterima adalah hipotesis pertama. Lalu untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Untuk pertanyaan yang ini menggunakan metode pair t-test. Langsung saja kita uji data, compare, pair sample t-test. Untuk variabel yang pertama, saya memasukkan penjualan, lalu yang variabel kedua, saya memasukkan anggaran. Oke. Nah, dapat dilihat untuk rata-rata penjualan dan anggaran pemasaran yaitu 2,251 sekian. Untuk tingkat signifikasinya yaitu 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan dan anggaran pemasaran ini sangat signifikan.
Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan sama dengan anggaran pemasaran. Maka hipotesis yang dapat diterima adalah hipotesis 0. Untuk review singkatnya, untuk pertanyaan apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30, ini menggunakan metode one sample t-test. Tadi dapat dilihat bahwa rata-ratanya adalah 0,228 sekian. Nah, untuk pertanyaan yang kali ini tuh rata-rata karyawannya berbeda dari 0,30, maka yang diterima adalah hipotesis yang 0, hipotesis 0. Lalu untuk yang pertanyaan apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Ini menggunakan metode two independent sample t-test. Yang diterima adalah hipotesis pertamanya, yaitu rata-rata penjualan yang dipimpin CEO pria yang dipimpin CEO wanita berbeda dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Lalu yang ketiga, pertanyaan apakah terdapat hubungan kategori industri dengan gender dari CEO? Yaitu tadi tidak ada hubungan antara kategori industri dengan gender CEO. Yang diterima adalah hipotesis yang pertama. Lalu untuk pertanyaan ini, apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Menggunakan metode pair t-test yang diterima yaitu hipotesis yang 0, yaitu rata-rata penjualan sama dengan anggaran pemasaran. Sekian uji data yang telah saya lakukan. Apabila saya ada kekeliruan dalam melakukan uji data dan membuat kesimpulan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.